Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang konsep teori kibernetik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Eh, Konsep teori kibernetik. Kibernetika adalah teori yang mempelajari sistem pengendalian dan komunikasi dalam bagaimana sistem mengatur diri mereka sendiri melalui mekanisme umpan balik atau feedback. Untuk mencapai tujuan atau mempertahankan keseimbangan, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948. Pada intinya, kibernetika berfokus pada pemahaman tentang cara informasi diproses, dikendalikan, dikomunikasikan, baik di dalam sistem biologis maupun teknologi sehingga menciptakan pendekatan holistik dalam memahami dinamika sistem kompleks. Di dalam futsal sendiri, teori kibernetik contohnya seperti interaksi dinamis antara pemain, pelatih, serta sistem yang lebih besar, misalnya taktik dan strategi tim dan lingkungan pemain. Selanjutnya penjelasan teori kibernetik. Teori kibernetik adalah studi tentang sistem pengendalian komunikasi dalam entitas biologis, mesin, dan organisasi. Diperkenalkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948, teori ini menekankan pentingnya umpan balik atau feedback dalam menjaga keseimbangan atau mencapai tujuan. Dalam sistem kibernetik, input diproses menjadi output yang kemudian dibandingkan dengan tujuan atau standar, dan perbedaan ini digunakan untuk mengkoreksi atau menyesuaikan tindakan. Teori ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti sistem saraf, seperti ekosistem, organisasi bisnis, dan teknologi otomatisasi. Contoh di dalam futsal sendiri seperti elemen-elemen taktik ataupun teknik seperti elemen mengontrol komunikasi di dalam suatu sebuah tim dan memberi umpan balik kepada tim ataupun lawan. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dika. Mbak Dika dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang contoh penerapan teori kibernetik. Tolong slide-nya, Di. Penerapan teori kibernetika dalam motorik terlihat jelas dalam cara tubuh manusia mengendalikan gerakan. Ketika seorang bergerak, otak mengirimkan sinyal ke otot untuk melakukan tindakan tertentu, seperti menggerakkan lengan atau berjalan. Proses ini yang melibatkan pengiriman sinyal, prosesan umpan balik, dan penyesuaian adalah contoh nyata penerapan kibernetika dalam sistem motorik manusia yang memungkinkan koordinasi gerakan yang efisien dan presisi. Baiklah, contoh penerapan teori kibernetik dalam cabang olahraga futsal yang pertama yaitu satu sistem umpan balik dalam taktik tim. Futsal adalah olahraga yang sangat dinamis, dengan perubahan cepat dalam situasi permainan. Pelatih dan pemain sering menggunakan umpan balik untuk membuat penyesuaian selama pertandingan. Yang kedua yaitu penyesuaian teknik individual. Setiap pemain futsal harus bisa membuat penyesuaian cepat terhadap teknik mereka berdasarkan situasi yang berubah. Misalnya seorang pemain mungkin memutuskan untuk mengubah cara menendang bola berdasarkan posisi penjaga gawang atau lawan. Yang ketiga yaitu pengaturan stamina dan kecepatan. Pemain futsal seringkali perlu mengatur energi mereka agar dapat bertahan sepanjang pertandingan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Robel. Robel silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robelia Suhanda, NIM 2208727278. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dika, yaitu dimensi arousal. Dimensi arousal mengacu pada tingkat aktivasi fisiologis dan mental seseorang yang berkaitan dengan keadaan kewaspadaan atau kesiagaan.
Arousal dapat berkisar dari kondisi yang sangat rendah, seperti rasa kantuk atau relaksasi, hingga sangat tinggi, seperti kegelisahan atau ketegangan. Dalam psikologi, arousal mempengaruhi bagaimana seseorang merespon stimulus dan dapat berdampak pada emosi, kinerja, serta pengambilan keputusan. Tingkat arousal yang optimal biasanya diperlukan untuk kinerja yang efektif, namun terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa mengganggu fokus dan hasil. Dalam konteks psikologi olahraga, dimensi arousal dalam permainan bola voli merujuk pada tingkat gairah atau kesiapan fisiologis dan mental yang dimiliki oleh seseorang atlet selama pertandingan. Arousal adalah respon yang mempengaruhi kinerja atlet, terutama dalam situasi kompetitif seperti voli. Terdapat beberapa aspek yang berperan. Yang pertama, ada fisiologis. Peningkatan detak jantung, pernapasan, dan aliran darah ke otot-otot. Arousal yang moderat membantu atlet tetap waspada dan berenergi, meningkatkan refleks dan respon yang diperlukan untuk permainan cepat seperti voli. Yang kedua, kognitif. Ini berkaitan dengan kesiapan mental atau fokus. Arousal yang tepat membantu pemain bola voli tetap berkonsentrasi pada tugas, seperti mengantisipasi arah bola, berkomunikasi dengan rekan satu tim, dan membuat keputusan cepat. Yang ketiga, ada emosional. Arousal juga bisa berhubungan dengan perasaan tegang atau stres. Dalam voli, tingkat arousal yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kecemasan, sementara tingkat yang terlalu rendah bisa membuat pemain kurang termotivasi. Dalam permainan bola voli, atlet perlu menyeimbangkan tingkat arousal mereka, menjaga agar tidak terlalu rendah, yang bisa menyebabkan kelesuan, atau terlalu tinggi, yang bisa menyebabkan kegugupan atau kesalahan. Idealnya, pemain berada dalam zona optimal arousal untuk performa terbaik yang bisa berbeda-beda untuk setiap individu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Reza Pahlevi. Kepada Reza dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Reja Palepi dengan NIM 22087032. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tipe-tipe motivasi terhadap cabang olahraga basket. Bentar. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, yang dimana pemain basket yang mencintai permainan dan menikmati setiap latihan serta perbandingan berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengalaman pribadi tanpa tekanan dari luar. Yang selanjutnya yaitu motivasi eksternal. Pemain yang terdorong oleh hadiah, pujian, atau pengakuan dari pelatih, penggemar, dan media. Contohnya, pemain yang berusaha keras untuk mendapatkan trofi atau penghargaan MVP. Yang ketiga, yaitu motivasi berprestasi, yang dimana pemain yang memiliki keinginan kuat untuk mencapai prestasi tinggi seperti mencetak poin terbanyak atau memenangkan kejuaraan. Mereka berorientasi pada hasil dan pengembangan kemampuan individual. Selanjutnya yaitu motivasi sosial. Pemain yang berpartisipasi dalam basket karena menikmati interaksi dengan teman-teman, membangun hubungan dan merasakan kebersamaan dalam tim. Kegiatan seperti latihan bersama atau kompetisi menjadi penting. Yang terakhir yaitu motivasi kompetitif. Pemain yang terdorong untuk bersaing dengan tim lain dan mengalahkan lawan, mereka memiliki semangat juang tinggi untuk sampaikan. Saya alihkan kepada teman kita Raju. Terima kasih. Terima kasih kepada M. Reza Pahlevi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Fajar. Kepada M. Fajar dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 22087298.
saya akan menjelaskan pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Arousal memiliki pengaruh signifikan terhadap penampilan motorik, di mana tingkat arousal dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja tergantung pada situasi dan tugas yang dihadapi. Pengaruh arousal terhadap penampilan motorik sering dijelaskan melalui teori U terbalik inverted U theory yang menyatakan bahwa 1 tingkat arousal rendah, 2 tingkat arousal sedang atau dengan sebut optimal, 3 tingkat arousal tinggi. Arousal atau keadaan kesiapan mental dan fisik memiliki pengaruh signifikan terhadap penampilan motorik dalam cabang olahraga futsal. Pada tingkat arousal yang optimal, atlet cenderung menunjukkan performa terbaik. Jika arousal terlalu rendah, atlet mungkin mengalami kurangnya motivasi dan fokus. Sedangkan arousal yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kecemasan dan gangguan konsentrasi. Reaksi dan kecepatan. Arousal yang tepat dapat meningkatkan kecepatan reaksi dan ketepatan dalam mengambil keputusan, yang sangat penting dalam futsal di mana situasi berubah dengan cepat. Koordinasi dan keterampilan motorik. Arousal yang optimal mendukung koordinasi otot dan keterampilan motorik, sehingga atlet dapat melakukan dribble, passing, dan shooting dengan lebih efektif. Manajemen stres. Kemampuan untuk mengelola arousal dalam situasi tekanan tinggi, seperti pertandingan penting, dapat mempengaruhi performa. Atlet yang dapat mengendalikan arousal, mereka cenderung lebih stabil dalam penampilan mereka. Secara keseluruhan, pemahaman tentang arousal dan pengelolaannya dapat membantu pelatih dan atlet dalam merancang strategi yang mendukung penampilan optimal dalam futsal. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Fajar. Demikian dengan berakhirnya penyampaian materi dari Muhammad Fajar, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.